Selamat pagi, Shalom. Saya akan beri tema khotbah saya pagi hari ini, Roh Kudus suturun, kata orang Ambon. Beta bikin apa? Ya. Kalau lalu khotbahnya ke Jakarta-Jakartaan, gue bikin apa? Sekarang ke Ambon-Ambonan. Nanti minggu depan mungkin ke Batak-Batakan. Roh Kudus suturun, beta bikin apa? Saudara-saudara, saya mencoba cari-cari di Google ya, beta bikin apa, yang muncul gambar-gambar gini nih. Saya tidak promosi channelnya, saya juga nggak kenal orangnya ini. Lagu Ambon terbaru 2022, beta masih pung rasa. Terjemahkan Ibu Jen. Ibu Au. Beta masih pung rasa ya, saya masih punya rasa ya. Lalu saya coba scroll lagi di Google, ada lagi nih. Karaoke lagu Ambon, beta mati rasa. Jadi yang satunya beta masih pung rasa, yang satunya beta mati rasa. Gitu. So mati rasa. Jadi ini Ambon nih suka barasa-rasa gitu ya. Betul? Yang Ambon katakan amin. Ya saudara-saudara, saya mau kasih tahu kepada kita, Roh Kudus itu dapat kita katakan sebagai perasaan Allah. Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyebut Roh Kudus itu dapat didukakan. Kalau kita baca Yesaya 63 ayat 10, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara, pengajaran yang saya akan berikan kepada saudara ini sebenarnya bukan sesuatu yang tidak pernah saya sampaikan. Ini sesuatu yang pernah saya sampaikan. Dan di momen setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan memperingati hari Pentakosta pada hari Minggu nanti. Dan di pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat, mereview pengajaran tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Saudara-saudara, Alkitab menyebut Roh Allah di dalam Alkitab itu sebagai Roh Kudus. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa Roh Allah itu disebut Roh Kudus. Setidaknya ada dua alasan kenapa Roh Allah itu disebut Roh Kudus. Yang pertama karena memang sifat Allah itu adalah kudus. Alkitab menyebut Allah itu kudus sampai 3 kali, saudara. Pengulangan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Direpetisi, diulang sebanyak 3 kali. Dan ini menunjukkan bahwa memang sifat yang utama dari Dia adalah kudus. Dan kekudusan itu diekspresikan melalui kasih dan keadilannya. Kemudian yang kedua, karena Allah menghendaki manusia hidup kudus. Kenapa Roh Allah itu disebut Roh Kudus? Karena Allah menghendaki manusia hidup kudus. Gak heran dalam Perjanjian Lama tadi sebutan Roh Kudus itu muncul sehubungan dengan dosa bangsa Israel. Bisa di next. Yesaya 63 ayat 10 tadi jelas, ini sehubungan dengan dosa bangsa Israel. Kata Roh Kudus itu muncul di Perjanjian Lama sudah ada, gitu ya, bukan cuma di Perjanjian Baru. Sudah muncul itu Roh Allah disebut Roh Kudus. Dan menariknya disebut Roh Kudus berhubungan dengan dosa bangsa Israel. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena Allah mau umatnya, umat pilihannya itu hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya disebutkan mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka manusia yang mendukakan itu berubah menjadi musuhnya dan Allah berperang melawan mereka. Saudara-saudara, kenyataan bahwa Roh Kudus bisa didukakan itu jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Beberapa pengajaran mengatakan Roh Kudus itu hanya tenaga aktif dari Allah. Roh Kudus itu hanya sebuah power, bukan sebuah person, bukan pribadi. Alkitab mengajarkan Roh Kudus itu adalah pribadi.
Itu sebabnya dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam iman Kristen kita percaya Allah Tritunggal. Saya sudah mengajarkan kepada saudara, kalau saudara ingat, Tri itu 3 pribadi, tunggal itu 1 hakikat. Itu sebabnya kita mempercayai sesuai ajaran Alkitab, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di seri pengajaran Allah Tritunggal saya sudah jelaskan, dan buku yang pernah saya terbitkan itu, saya cetak lalu saya publis itu, mengajar Allah Tritunggal itu terangkum dari pengajaran kepada anak-anak ini, angkatan Valeri mereka waktu sekolah minggu, ya. Jadi memahami Allah Tritunggal disederhanakan untuk anak-anak. Itu sudah pernah saya berikan kepada saudara. Jadi Tritunggal, Tri itu 3 pribadi, tunggalnya itu 1 hakikat. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saya tidak sedang jelaskan Allah Tritunggal kepada saudara pagi hari ini. Tetapi yang saya mau kasih tahu adalah ketika kita bertanya siapakah Roh Kudus itu, maka dalam kaitannya dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bisa disebut sebagai Roh Bapa. Dalam Matius 10 ayat 20 kita baca bersama-sama 1, 2, 3, karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Waktu itu Tuhan Yesus sedang kasih tahu sama murid-muridnya, kamu nanti akan dianiaya, kamu akan dibawa ke pengadilan pemerintah, jangan takut. Kalau kamu diadili karena imanmu kepada Yesus Kristus, jangan takut. Nanti Roh Bapamu, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan apa yang harus kamu katakan. Bagaimana kamu membela diri di hadapan pemerintah yang mengadili kamu. Dalam hal itu, saat itu Kekaisaran Romawi. Maka nanti Roh Kudus, yaitu Roh Bapamu yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kemudian dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus juga bisa disebut Roh Kristus. Nah, jadi nanti saudara tidak usah bingung, Roh Bapa, Roh Kristus maksudnya apa? Nanti saya jelasin. Roma 8 ayat 9 misalnya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, Roh Allah di situ disebut Roh Kristus. 1 Petrus 1 ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Itu menunjuk pada Roh Kudus sebenarnya. Yang ada di dalam mereka yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Roh Kudus itu disebut Roh Kristus. Pertanyaannya, mengapa Roh Kudus bisa disebut Roh Bapa, juga disebut Roh Kristus? Jawabannya sederhana. Karena Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus. Duta Besar Indonesia bisa disebut Duta Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia yang mengutusnya. Duta dari rakyat Indonesia di Amerika. Artinya karena dia diutus oleh bangsa Indonesia, diutus oleh rakyat Indonesia. Jadi karena Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus, itu sederhananya. Kenapa Roh Kudus seringkali disebut Roh Bapa, seringkali disebut Roh Kristus? Karena berkaitan dengan siapa yang mengutusnya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu jelas Roh Kudus. Kemudian, ini sudah double. Nah, ayat 7, Yohanes 16 ayat 7. Ya, tadi ayat 14, sekarang tadi pasal 14, sekarang Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum kenaikannya dia kasih tahu sama murid-muridnya,
aku pergi. Nah, tujuanku pergi ini lebih berguna daripada aku tinggal. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara bisa lihat bedanya? Di sini Tuhan Yesus katakan dia yang mengutus Roh Kudus. Coba naik lagi. Di ayat sebelumnya tadi, Bapa yang mengutus Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara, kenapa Roh Kudus itu disebut Roh Kristus dan Roh Bapa? Karena memang yang mengutusnya adalah Bapa dan Kristus. Saya kasih contoh tadi, bisa di next. Kalau seorang duta diutus dan dia didukakan, maka itu akan mendukakan negara yang mengutusnya, bukan? Misalnya seorang duta membawa keputusan yang sudah dimandatkan oleh presiden mewakili rakyat Indonesia. Dia pergi ke sebuah negara, dia memberitahu keputusan kami ini dan ditolak. Tentu itu mendukakan negara yang mengutusnya. Kenapa kamu tolak keputusan saya? Gitu. Mendukakan negara yang mengutusnya, bukan cuma duta itu, tapi negara yang mengutusnya, karena roh yang diutus ini atau orang yang diutus ini dalam hal ini membawa wibawa, kuasa, otoritas dari pengutusnya. Jadi ketika Roh Kudus didukakan, maka itu mendukakan seluruh pribadi Allah Tritunggal. Itu sebabnya menghujat Roh Kudus itu disebut tidak ada pengampunan lagi. Saudara-saudara, sebaliknya ketika Roh Kudus itu disenangkan, maka itu menyenangkan hati Allah Tritunggal. Sebab ini duta yang diutus dari sorga untuk mewakili Bapa, Anak, dan Tritunggal itu sendiri. Maka kalau kita menyenangkan Roh Kudus, itu menyenangkan hati Allah Tritunggal. Itulah yang saya maksud di awal tadi, Roh Kudus itu dapat kita katakan sebagai perasaannya Allah. Jadi kembali ke pertanyaan, Roh Kudus turun. Gimana sih bacanya itu? Su atau so? Su. Maksudnya itu sudah gitu ya. Jadi orang timur nih suka singkat-singkat gitu ya. Indonesia Timur tuh. Roh Kudus turun. Beta bikin apa? Nah, terkait dengan pengantar tadi, jawabannya begini. Ya, tentu ada bisa banyak jawaban, tapi saya mau kasih jawaban begini. Beta bikin apa? Maka jawabannya beta mesti jaga alapung perasaan. Betul tidak ini orang Ambon? Betul sudah tulisannya itu kan? Beta mesti jaga alapung perasaan. Artinya beta mesti jaga, saya mesti jaga Allah punya perasaan. Jadi kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu, ya, dalam konteks diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus berkaitan dengan karya keselamatan, maka kita mesti menjaga Allah punya perasaan. Allah punya perasaan. Kenapa? Ingat tadi Roh Kudus itu disebut Roh Allah karena berkaitan dengan dosa bangsa Israel. Karena Allah mau umatnya itu hidup kudus. Jadi ketika Roh Allah yang sebenarnya maha hadir di mana saja, sudah hadir di mana saja, tetapi di dalam konteks keselamatan umat manusia di dalam Yesus Kristus, dia diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus dan diutus oleh Tuhan Yesus juga. Maka ketika roh itu sudah dicurahkan kepada kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mesti jaga alapung perasaan. Sebab Roh Kudus itu perasaan Allah, saudara. Kitab Wahyu menggambarkan Roh Kudus sebagai 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saya pernah mengajarkan ini kepada saudara. Nanti saya mau kasih pesan sederhana bahwa Roh Kudus itu perasaannya Tuhan yang harus kita jaga perasaannya. Sebab ketika kita mendukakan Dia, kita mendukakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sendiri. Nah, untuk mengerti ini saudara, tentu ini bukan sekedar pelajaran yang sederhana begitu, banyak dasarnya. Itu sebabnya saya sedang ingin mengajarkan kepada saudara soal Roh Kudus ini, dan beberapa item yang cukup
rumit untuk dimengerti kalau tidak dijelaskan oleh hamba Tuhan yang mempelajari ini. Nah, perhatikan ini baik-baik saudara, ini agak berat. Yang tadi ringan-ringan, ini agak berat. Perhatikan. Kitab Wahyu menggambarkan Roh Kudus sebagai 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kalau kita baca Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Yohanes melihat di tahta Allah ada anak domba. Ini misalnya, ini tahtanya misalnya. Ada di situ. Dan anak domba itu bertanduk 7, bermata 7. Di tanduknya itu ada mata 7. Disebutkan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saya jelaskan dikit. Gambaran anak domba berdiri di tengah-tengah tahta, dan anak domba itu punya 7 tanduk 7 mata. Itu artinya gini, 7 tanduk itu kekuasaan yang sempurna. Jadi Tuhan Yesus, anak domba, itu punya 7 tanduk, artinya dia punya kekuasaan yang sempurna. Lalu dia punya 7 mata, anak domba itu digambarkan. Nah, 7 mata itu disebutkan 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Coba lihat ayatnya. Naik. Ya, itu tadi ya, naik. Ya. Jadi bertanduk 7, bermata 7. Kita nggak tafsirkan, langsung dijelaskan. Apa itu bermata 7? Artinya itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi sudah dikasih tahu, mata 7 itu maksudnya ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ini simbol-simbol saudara ya. Nah, jadi 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi artinya kesempurnaan kehadiran Roh Kudus di segala tempat. Itu maksudnya saudara. Dalam kitab Wahyu, kata 7 roh Allah itu digunakan sejak awal memang sebagai kata ganti Roh Kudus. Kalau kita lihat Wahyu 1 ayat 4-5, perhatikan ya. Kan tadi saya kasih pengantar ada Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, di sini penulis kitab kitab Wahyu yaitu Yohanes, dia menarasikan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dengan gaya seperti ini. Perhatikan. Dari Yohanes yang menulis kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, alamat suratnya ke sana. Lalu dia kasih ucapan berkat yang memang biasa digunakan dalam ucapan berkat, ucapan pembuka surat saat itu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari dia di situ menunjuk Bapa, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh. Nah, ketujuh roh itu jelas Roh Kudus yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus itu menunjuk pada Anak, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Jadi Allah Tritunggal disebutkan di situ saudara dalam pembukaan kitab Wahyu. Nah, secara cepat sederhananya. Jadi saudara-saudara, 7 roh Allah itu bukan berarti ada 7 Roh Kudus. Jadi kalau sudah ada 7 roh Allah ditambah Bapa dan Anak, ada 9 roh dong Pak. Jadi bukan Tritunggal, tetapi 9 tunggal, 9 tunggal. Nggak gitu saudara ya. Jadi Roh Kudus itu digambarkan sebagai 7 roh Allah. Orang-orang zaman kuno sudah tahu kalau 7 itu mewakili angka kesempurnaan. Jadi 7 roh Allah bukan berarti ada 7 Roh Kudus, tetapi lambang kesempurnaan Roh Kudus. Dalam hal ini kesempurnaan kehadiran Allah di segala tempat. Kenapa kehadiran Allah di segala tempat? Kenapa Roh Kudus itu identik dengan kehadiran Allah di segala tempat? Karena ayatnya sudah jelas tadi, 7 roh diutus ke seluruh bumi. Coba naik lagi tadi. Naik lagi. Nah itu kan, perhatikan, 7 roh diutus ke seluruh bumi. Bumi itu kan ada 4 mata angin yang besarnya kan. Nah kalau disebut 7, itu menunjukkan bahwa kehadiran Allah yang sempurna atas seluruh bumi atau di seluruh bumi. Maka kalau berkaitan dengan roh Allah, itu bicara kehadiran Allah di segala tempat.
Nah, itu tadi ya. Karena dia memang konteksnya diutus ke seluruh bumi. Nanti kita lihat temukan ayat-ayat yang lain mengawasi seluruh manusia, seluruh bumi. Jadi memang berkaitan dengan kehadiran di segala tempat. Oke, saat bicara soal karunia Roh Kudus, kan Roh Kudus turun memberikan karunia-karunia kan? Nah, saat bicara soal karunia Roh Kudus, Rasul Paulus katakan begini. Efesus 4 ayat 10 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Dan ia yang sudah turun itu, ialah juga yang naik sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit, sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Itu bicara Tuhan Yesus sudah turun ke kerajaan maut. Itu ayat yang bagian A-nya. Dia sudah turun, atau dia mati turun ke kerajaan maut, dia bangkit lalu naik ke sorga. Itu yang disebut di bagian B-nya. Ialah juga yang naik sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit. Di hari kenaikan kemarin saya katakan Tuhan Yesus melintasi semua langit. Jadi dia naik jauh lebih tinggi. Efeknya apa? Dampaknya apa? Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus naik melintasi semua langit ke tempat yang paling tinggi? Dikatakan gini, sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Nah, di sini memang perlu panjang penjelasan lagi, tetapi saya coba ringkas. Dan saudara perlu tahu ketika saya ngomong begini, ini nggak simpel. Sebenarnya banyak item-item yang perlu dijelaskan. Tapi supaya saudara mengerti secara cepat begini. Roh Allah atau Allah Tritunggal itu hadir di segala tempat. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian Kristus diutus untuk menebus dosa manusia, maka anak itu mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya dan kemudian dia menjadi Allah yang mengosongkan diri, kata kitab Filipi. Memang ada banyak tafsiran soal mengosongkan diri, saudara. Ada yang mengatakan pura-pura kosong, dalam pengertian sebenarnya dia maha tahu, maha hadir, tapi kalau saya meyakini saat itu anak di dalam kemanusiaannya tidak maha hadir, tidak maha tahu. Itu sebabnya Mario tanya kepada saya beberapa waktu lalu, Pak, kenapa Tuhan Yesus kasih tahu dia nggak tahu hari kiamat? Saya bilang waktu itu dia sedang mengosongkan diri. Kalau sekarang dia pasti tahu. Dia tahu kapan dia datang kembali. Tidak mungkin tidak, sebab dia sudah selesai misi pengosongan dirinya. Jadi kalau saudara temukan anak tidak tahu hari kiamat, hanya Bapa yang tahu, sebab memang saat itu dia nggak tahu. Itu realnya begitu. Bukan pura-pura nggak tahu. Banyak coba penafsir-penafsir menafsirkan itu. Makanya penafsiran soal pengosongan diri itu sangat penting dijelasin saudara ya. Nah, jadi saya pahami anak itu benar-benar tidak maha hadir saat dia mengosongkan diri. Saat Tuhan Yesus ada di bumi di Yerusalem, dia itu tidak maha hadir. Roh Kudus maha hadir di segala tempat, Bapa maha hadir di segala tempat, tapi anak tidak maha hadir. Dia sedang mengosongkan diri, tetapi untuk sementara waktu saja. Nah, setelah selesai misi pengosongan dirinya, dia mati, dia bangkit naik ke sorga, maka seperti dilingkan kembali itu Roh Kudus dengan Tuhan Yesus. Dilingkan dalam pengertian kehadiran anak di segala tempat itu menjadi kehadiran Roh Kudus di segala tempat. Makanya dia disebut Roh Kristus, atau kehadiran Roh Kudus di segala tempat menjadi kehadiran anak. Itu sebabnya ketika dia naik, Alkitab sebut tadi, coba ayat sebelumnya tadi. Nah, seluruh alam semesta terisi penuh dengan kehadirannya. Kehadiran siapa? Kehadiran anak. Karena konteksnya itu anak, Tuhan Yesus. Dia turun ke kerajaan maut, lalu dia naik ke tempat paling tinggi di sorga, maka seluruh semesta terisi penuh dengan kehadirannya lewat Roh Kudus itu. Gitu saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Jadi beta bikin apa? Nah, nanti sebelum itu. Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Dengan begitu kehadiran Roh Kudus bukan hanya kehadiran Bapa, tetapi juga kehadiran Tuhan Yesus di seluruh alam semesta. Ya, jadi saudara penting memahami hal ini. Ya. Nggak heran Alkitab juga gambarkan Roh Kudus sebagai obor. Nah, kita fokus ke Roh Kudus. Kalau fokus Tuhan Yesus nanti lain lagi jadi arahnya.
fokus ke Roh Kudusnya. Gak heran saudara-saudara, Alkitab juga gambarkan Roh Kudus sebagai obor, sebagai pelita dan mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Kita tahu obor itu maupun pelita adalah lampunya, senternya orang-orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan ini ada lampu. Zaman dulu kan nggak ada listrik, saudara ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus di zaman ini datang, pasti dia kasih tahu itu lampu listrik ini, gitu. Jadi gambarannya pasti lampu yang terang-terang. Ini gambarannya lampu zaman dulu. Obor, pelita itu lampunya, senternya orang-orang zaman dulu. Dan obor atau pelita itu digunakan untuk melihat dalam gelap dan mengawasi di dalam gelap. Kalau kita kasih nyala obor malam-malam gitu ya, itu untuk mengawasi melihat di dalam kegelapan. Dan Roh Kudus itu disebut sebagai obor dan pelita, bahkan mata. Jadi berhubungan dengan pengawasan ya. Kita lihat ayatnya, Wahyu 4 ayat 5. Tadi kan disebut 7 mata ya, 7 tanduk, 7 mata, itu Roh Kudus yang diutus, Roh Allah yang diutus ke seluruh penjuru bumi. Sekarang digambarkan lagi Roh Kudus dengan cara obor. Tadi mata, sekarang obor. Kita baca Wahyu 4 ayat 5, 1, 2, 3. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Gak usah ditafsirin, apa itu 7 obor? Langsung dikasih tahu, itulah ketujuh Roh Allah. Tuh kan? Jadi ini simbol, saudara. Kitab Wahyu itu penuh dengan simbol. Tadi digambarkan 7 Roh Allah itu mata. Sekarang digambarkan 7 Roh Allah itu obor. Kalau kita mau ketemukan mata dan obor, satu saja, berhubungan dengan pengawasan atau penglihatan, saudara. Itu intinya. Zakaria 4 ayat 1, 2, 6, dan 10. Saya bacakan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkata ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atas itu. Ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi sebelum ingin menunjukkan apa artinya 7 pelita, dikasih konteks roh Tuhan ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Ada lagunya itu kan, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Nah, ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Nah, nggak usah pusingin ayat-ayat yang lain tuh artinya apa, perhatikan yang kuning aja. Yang 7 ini, 7 itu apa? 7 kandil tadi itu, coba naik sebentar ya. Ada 7 pelitanya. Di kandil itu ada 7 pelitanya. Nah, kalau saudara bingung kandil, nanti lihat aja KBBI ya, zaman now. Apa itu kandil gitu. Ada 7 pelitanya. Nah, 7 pelita itu apa? Diterjemahkan atau diterangkan di ayat 10. Next. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Tuh. Jadi mata Tuhan tuh ada berapa? Kalau secara hurufiah di sini ada tuh 7. Mata Tuhan ada 7, saudara. Tetapi ini tentu sebuah simbol menunjukkan kesempurnaan pengawasan, kesempurnaan kehadiran. Itu sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Saudara-saudara, sampai di sini jelas 7 Roh Allah itu bukan berarti ada 7 Roh Kudus. Ditambah Bapa dan Anak ada 9 Roh Allah. Enggak gitu, saudara ya. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini disimbolkan dengan 7 Roh Allah dalam kitab Wahyu. Artinya kesempurnaan kehadiran Roh Allah Tritunggal di segala tempat. Jadi kesempurnaan kehadiran Roh Kudus itu diutus untuk menjelajah dan melihat serta mengawasi seluruh bumi. Itulah yang dimaksud dengan 7 Roh Allah, 7 mata Allah yang menjelajah seluruh bumi. Itu sebabnya kalau kita lihat lagi di 2 Tawarik 16 ayat 9, kita baca 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi
untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kalau kita lagi sedih, lagi banyak permasalahan, ingat Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kita rasa kita nggak ada yang perhatikan, Dia perhatikan kita. Dia menjelajah seluruh bumi. Amsal 15 ayat 3, ini ayat favorit saya waktu sekolah minggu. Ya. Jadi satu kali mama saya lagi ngajar sekolah minggu, saya jadi ikut murid sekolah minggunya. Dia suruh kami menghafal ayat ini. Mata Tuhan ada di segala tempat. Saya senang sekali gitu. Saya rasa Tuhan tidak saya lihat waktu kecil, tapi itu jadi kekuatan untuk saya. Walaupun saya nggak lihat Tuhan, Tuhan ada di segala tempat mengawasi saya. Gitu. Kita baca Amsal 15 ayat 3. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi nggak usah khawatir orang mau buat jahat sama kita, orang mau buat baik sama kita. Tuhan mengawasi mereka. Tuhan juga mengawasi kita. Apakah kita jahat atau apakah kita baik? Dan Dia mengawasi itu lewat Roh-Nya itu yang kudus. Mata Tuhan ada di segala tempat. Yeremia 23 ayat 24, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca lagi, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat menyembunyikan dirinya dari pandanganku, sebab aku ada di mana-mana di sorga dan di bumi. Jadi Roh Kudus, Roh Allah itu ada di mana-mana, di seluruh bumi. Nah, kemudian kalau Roh Kudus sudah turun dalam konteks Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan kehadiran Tuhan Yesus ada di mana-mana di seluruh bumi lewat Roh Kudus. Pertanyaannya, beta bikin apa sekarang? Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun. Terus beta bikin apa? Nah, sekali lagi, beta mesti jaga ala pun perasaan. Kita mesti jaga perasaannya Tuhan. Sebab Roh Kudus itu berkaitan dengan mata Tuhan yang mengawasi seluruh bumi. Mengawasi orang jahat maupun orang yang baik. Maka kita mesti jaga alapung perasaan. Sebab Roh Kudus itu bisa didukakan. Sebab Roh Kudus itu juga bisa disenangkan. Berarti Allah kita baperan, Pak. Tergantung kamu memahami seperti apa. Semua orang punya perasaan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah juga punya perasaan. Allah juga punya perasaan. Dan Dia bisa didukakan, Dia bisa disenangkan. Itu sebabnya kita melayani Dia. Mengapa kita melayani Dia? Sebab Dia punya perasaan. Kenapa orang kita layani? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan yang kita layani, bukan? Kenapa presiden disebut harus melayani rakyat walaupun dia pemimpin tapi dia juga pelayan, hamba? Kenapa disebut melayani rakyat? Karena dia harus mengabdi dan menyenangkan rakyatnya. Tentu bukan asal menyenangkan, tapi menyenangkan dengan kemakmuran, paling tidak kesejahteraan dari rakyatnya. Jadi melayani, entah itu dalam status yang tinggi atau rendah, kita sebagai orang mungkin yang melayani Tuan kita, atau Tuan yang melayani rakyatnya, siapapun itu, yang tinggi melayani yang rendah maupun melayani yang tinggi, semuanya berhubungan dengan perasaan. Demikian dengan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu roh yang diutus Bapa, diutus Tuhan Yesus, Raja segala raja. Maka kita melayani Tuhan Yesus dengan melayani yang diutusnya, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus turun, beta bikin apa? Jawabannya, beta mesti jaga alapung perasaan. Dengan menjaga perasaan Allah itu, yaitu Roh Kudus. Jangan mendukakan Dia. Itu sebabnya dalam Mazmur 139 ayat 1 disebutkan Roh Kudus itu hadir di segala tempat, di mana saja. Coba kita baca. Mazmur 139 ayat 1, semua baca ya, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui aku kalau aku duduk atau berdiri. Saudara lagi duduk ini, Tuhan tahu. Kita lagi berdiri, Tuhan tahu. Kita lagi nyetir mobil, Tuhan tahu. Kita lagi bawa motor, Tuhan tahu. Kita di mana saja, Tuhan tahu.
Makanya kalau saya doakan orang tuh, kadang saya doakan, Tuhan jamah dia, entah dia duduk, berjalan, berdiri, berbaring, di mana saja, Tuhan jamah dia. Saya nggak tahu dia lagi ngapain toh. Jadi saya sebut begitu aja sesuai dengan Alkitab. Engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kita lagi duduk gini, saudara lagi dengar firman Tuhan, apa yang saudara pikirkan Tuhan tahu. Pendeta nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Lagi saudara dengerin ini firman Tuhan toh, saudara ingat, aduh saya belum matiin kompor tadi. Tuhan tahu. Saudara bilang, aduh lupa tadi kasih mati air tuh. Tuhan tahu saudara, dia mengerti pikiran kita dari jauh. Ayat 3, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Tuhan itu panjang sabar saudara. Dia memaklumi segala kelemahan kita, tetapi dia mau kita belajar untuk menjadi dewasa. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan tuh, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Hebat kan? Sebelum kita mengeluarkan perkataan, dia sudah tahu kita mau ngomong apa. Ini kayak sulap prediksi, tapi ini bukan sulap, ini sungguh-sungguh tahu saudara. Kayak waktu lalu kan, sulap waktu Paskah itu, Mario ingat kan? Saya tahu apa yang akan muncul, angka 3 ya kan. Tapi itu ada triknya ya, saya nggak tahu gitu. Ada caranya saudara ya. Tapi kalau Tuhan ini benar-benar tahu, bukan sulap seperti itu. Dia mengetahui sebelum kita ngomong apa, sebelum kita pikir apa, dia sudah tahu. Ayat 5, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tak sanggup aku mencapainya. Nah, dari semua pekerjaan Allah yang dahsyat ini saudara, yang menyelidiki, yang tahu, yang mengawasi kita, ternyata ini bicara tentang Roh Allah, Roh Kudus. Ayat 7 perhatikan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Gimana aku mau lari kemana? Engkau pasti tahu. Orang aku belum ngomong aja, belum mikir aja kamu sudah tahu. Jadi kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Lalu digambarkan secara sederhana, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Coba bayangkan. Di dunia orang mati pun Tuhan ada, sebab memang dia Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Digambarkan lagi, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Tuh coba, kita mau sembunyi dalam gelap, nggak orang bisa lihat kan, kecuali pakai teknologi apa itu, kayak tentara punya itu kalau mau perang, sinar apa itu, X ya, infrared gitu kan, kacamata infrared kan bisa lihat dalam gelap gitu. Nah Tuhan nih teknologinya lebih dari infrared itu Pak. Kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Makanya di kitab Wahyu itu saudara, yang menarik sekali simbol-simbol di Alkitab tuh. Ini kan simbol-simbol zaman kuno saudara ya. Itu mata Tuhan itu disebut berapi. Kenapa disebut berapi? Artinya nggak ada yang bisa tersembunyi. Di gelap pun akan terang. Matanya itu berapi. Api kan timbulkan terang tuh kan. Jadi kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Jadi tidak ada yang tersembunyi saudara di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Lalu ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini bicara creation, penciptaan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Siapa bisa lihat tulangnya? Gak bisa. Kecuali ada luka baru kelihatan tulang putih. Kecuali teknologi
X-ray itu ya, MRI gitu, bisa lihat sampai tulang-tulang. Nah, Tuhan tuh lebih dari MRI. Lebih dari semua teknologi itu. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Artinya nggak ada yang tersembunyi. Dosa mau kamu sembunyi di tulangmu pun akan ketahuan. MRI aja bisa lihat apa yang terjadi di tulang kita. Tuhan lebih tahu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Tuhan tahu kita dari kecil, saudara. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi apa yang Dia tidak tahu? Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ini berapa gigabyte ini? Terabyte. Betapa besar jumlahnya, saudara. Saudara bisa lihat saja ya. Hard disk atau flash disk yang kecil aja itu bisa, kalau di print, bisa memprint banyak kertas. Misalnya hard disk 2 GB saja yang kecil gitu ya. Atau flash disk yang 2 GB itu kalau dia menyimpan file Word gitu, terus file Word itu diketik penuh semuanya sampai dia 2 GB, itu bisa ngeprint sampai beberapa file tuh, banyak banget tuh, bertumpuk-tumpuk. Itu benda yang kelihatan kecil aja. Kalau Alkitab katakan betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya, itu luar biasa. Kita sekarang, udah nggak zaman flash disk Pak, nggak zaman hard disk, simpan di drive, di awan, ya, di cloud ini. Makanya kan ada namanya Google Drive, ada namanya itu, simpan di awan. Kita nggak lihat fisiknya kan, gitu. Tapi kita bisa simpan file di situ. Bahkan video, kita rekam video, kita upload di situ. Misalnya videonya sampai 4 giga, kita upload di awan-awan gitu, tersimpan. Kita nggak pegang, kalau dulu kan pegang kaset fisik, terus kita putar di pemutar kaset kan, pemutar VCD dulu, DVD. Lalu sekarang memutar USB bisa komputer, sekarang lebih canggih, cloud. Kita nggak bawa benda fisiknya, kita langsung putar play, retreat pasca rema, set, putar, ada di sana. Kita nggak simpan barang ininya, gitu. Jadi memori itu luar biasa, bisa tersimpan gede. Sekarang pikiran Allah yang begitu besar ribetnya tadi, Dia tahu semua, bukan cuma satu manusia, banyak manusia. Makanya pemazmur katakan betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Luar biasa, saudara. Di cloud ini, di awan-awan ini banyak data ini. Ya, banyak video-video berselewaran di atas ini nih. Ya, entah dari server mana dia disimpan di cloud ini. Kita bisa akses dari mana aja, langsung ke laptop kita, langsung ke device kita, gadget kita, saudara. Padahal kita nggak simpan di memory cardnya kita bisa akses langsung online. Dari sini paling tidak kita bisa memahami betapa sulit pikiran Allah, betapa besar jumlahnya. Ayat 18, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak dari pasir. Apalagi apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Nah, menariknya saudara-saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 17 itu katakan begini. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa engkau selalu memikirkan aku. Perhatikan, Tuhan selalu pikirin kita, saudara. Betapa indah dan menyenangkan bahwa engkau selalu memikirkan aku. Apa yang paling disukai seorang kekasih dari kekasihnya? Kalau kekasihnya mikirin dia. Kamu ngapain yang lagi mikirin kamu? Ceweknya langsung geer tuh, mikirin kamu gitu. Ngapain yang lagi mikirin kamu? Waduh, senang banget tuh. Lagi pikirin siapa? Pikirin tuh temen cewekmu. Wah, gitu, marah nanti dia. Sungguh indah dan menyenangkan bahwa engkau selalu memikirkan aku. Ada sebuah lagu yang mengatakan begini, saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Pendeta saudara ini bisa lupa doain saudara. Pendeta saudara ini bisa tidak mikirin saudara. Tapi Tuhan
tidak pernah tidak memikirkan kita. Amin. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Kita tidur nih, kita pikir gak ada lagi orang pikirin kita. Waktu kita bangun, Tuhan masih memikirkan kita. Betapa pedulinya Tuhan kepada kita, saudara. Jadi kalau Roh Kudus so turun, beta bikin apa? Jawabannya beta mesti jaga Allah pong perasaan. Ang tua itu selalu pikirin beta. Jadi nanti ngomong dalam hati ya, ang tua ini, beliau ini selalu pikirin beta. Jadi kalau beta mau buat jahat, beta mau buat dosa, aduh ang tua pikirin kita ini. Aduh, kan gitu ya. Kalau misalnya anak lagi merantau, dia mau buat dosa, dia ingat, aduh mamanya bayar uang sekolah untuk dia kerja tengah mati. Masa saya mau buat dosa gini? Itu dia nggak jadi buat dosa tuh. Karena dia tahu orang tuanya kerja keras tuh. Ada heart warmernya itu, penghangat hatinya. Nah, kita mesti jaga perasaannya Tuhan kita, saudara. Sebab beliau itu selalu pikirin kita. Ang tua itu selalu pikirin beta. Ang tua melihat semua yang beta lakukan. Beliau di sana itu, walaupun dia di surga, dia lihat semua yang kita lakukan. Sebab lewat rohnya, dia hadir di segala tempat. Tuhan Yesus so naik, Roh Kudus so turun, beta bikin apa? Jaga ang tua pun perasaan. Beta mesti jaga itu ang tua pun perasaan. Sebab Roh Kudus so turun. Tuhan memikirkan kita, saudara-saudara. Adakah kita memikirkan perasaannya? Perasaan rohnya yang selalu menyertai kita. Sekarang kita pun perasaan itu seperti apa? Seperti yang ini, beta masih pun rasa atau beta mati rasa? Seperti ini tadi gambarnya toh? Kita yang ini atau yang di bawahnya lagi? Nah, yang ini toh. Kita masih pun rasa tidak sama Allah pun perasaan? Kita punya rasa tidak sama Allah punya perasaan? Sama Roh Kudus itu yang adalah perasaan Allah, yang sudah dicurahkan, ditanamkan, dimeteraikan di dalam hati kita. Kita masih pun rasa tidak sama Allah pun perasaan? Kita masih punya rasa tidak sama Allah punya perasaan? Beta masih pun rasa? Atau beta so mati rasa? Roh Kudus mau ngomong apa aja, wah pokoknya saya semau diri saya sendiri. Beta mati rasa. Dia tidak mau rasain lagi perasaannya Allah. Dia nggak mau lagi dengar perasaannya Tuhan, perasaan Roh Kudus yang disampaikan lewat firman Tuhan ataupun lewat perenungan pribadinya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di akhir khotbah ini saya mau kasih tahu pesan sederhana yang pernah saya sampaikan. Melayani Tuhan Yesus yang naik ke sorga, itu adalah melayani perasaannya. Dan perasaan Tuhan Yesus itu diekspresikan lewat Roh Kudus yang telah dimateraikan di dalam kehidupan kita. Maka melayani dia adalah melayani perasaan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dengarkan suaranya, ikuti suaranya, ikuti pesannya, dan senangkan hatinya. Maka kita melayani Tuhan yang naik ke sorga dan Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita semua. Saudara dapat perspektif baru, amin. Saudara dapatkan sesuatu yang segar dari pengajaran tentang Roh Kudus ini. Saya berharap kita semua diberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak memikirkan Engkau. Di tengah kesibukan kami hanya sibuk melakukan pekerjaan, aktivitas kami mengabaikan Tuhan. Kami lebih mengingat uang kami, tabungan kami lebih mengingat anak, istri, yang memang tidak salah untuk kami kelola dengan baik. Tapi seringkali kami lupa kepada Tuhan punya perasaan. Kami lupa kepada Allah pun perasaan. Ampuni kami Tuhan, ampuni beta, ampuni kami semua. Supaya kami semua bisa menghargai perasaan Tuhan. Engkau yang tahu saat kami duduk, Engkau yang tahu saat kami lagi nyetir, Engkau yang tahu saat kami lagi naik kendaraan, Engkau yang tahu saat kami sedang di mana saja melakukan aktivitas apa saja, bahkan saat kami tidur, dan ketika kami bangun Engkau masih memikirkan kami. Tapi seringkali kami lupa
dengan segala kesibukan kami, aktivitas kerja kami, untuk mencari uang, untuk menghidupi keluarga yang memang tidak salah. Tapi kami sering lupa bahwa kami mengabaikan perasaan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kalau Tuhan sudah naik dan memberikan Roh Kudus untuk kami semua, biarlah kami semua dapat menjagai Allah punya perasaan kepada kami. Biarlah kami dapat menghargai perasaan Tuhan, menghargai Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kami, yang sudah diberikan kepada kami. Dan kami menjaga tubuh kami, menjaga rohani kami. Dengan begitu kami bisa menghormati Tuhan dan melayani Tuhan, melayani Roh Kudus, perasaan Allah yang telah diberikan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk berkat besar yang Engkau berikan kepada kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan lewat Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami semua. Kami gereja-gereja-Mu bersyukur untuk berkat besar yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di sorga, biarlah kami semua pribadi lepas pribadi, masing-masing kami, ketika kami bertutur, ketika kami bertingkah laku, ketika kami bekerja, ketika kami melakukan apa saja, kami memikirkan perasaan Tuhan. Apakah Tuhan senang kami melakukan ini? Apakah Tuhan senang kami mengatakan ini? Apakah Tuhan senang kami melakukan aktivitas pekerjaan ini? Biarlah kami semua menghargai perasaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab apalah artinya pelayanan kami kalau kami tidak melayani perasaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk melayani Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.